Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Pembahasan kita kali ini adalah tataran nilai dalam filsafat. Seperti apa tataran nilai yang dimaksud? Sekarang kita akan masuk kepada konsep dari nilai itu sendiri. Yang dimaksud dengan nilai adalah pemahaman atau nilai dipahami sebagai pandangan, cita-cita, adat, kebiasaan, dan lain yang menimbulkan respon emosional pada seseorang atau kelompok tertentu. Dalam artian adalah kita tahu bahwa filsafat itu adalah konsep berpikir, berusaha mencari atau berusaha menemukan sesuatu. Olah pikir untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Meskipun secara prinsip filsafat itu dapat memikirkan apa saja, namun tetap diatur oleh nilai, tetap diatur oleh pandangan, kebiasaan, dan tetap harus memikirkan respon dari keadaan sosial seseorang atau suatu kelompok. Sehingga apa yang dipikirkan dalam filsafat tidak memberikan efek negatif dalam kehidupan bersosial. Adapun tataran nilai dalam filsafat ini terdiri dari 3 konsep, yaitu yang pertama nilai logika atau logik, kemudian ada nilai etika, etik, kemudian ada nilai estetika atau estetik. Ketiga konsep nilai ini akan kita jelaskan secara satu persatu. Yang pertama kita masuk kepada nilai logika. Yang dimaksud dengan nilai logika itu adalah sebuah keruntutan atau penalaran yang berkaitan dengan asas, patokan, dan hukum. Jadi, kalau kita berpikir secara filsafat, kemudian mencari tahu akan sesuatu, kita perlu memikirkan sebuah keruntutan. Keruntutan itu maksudnya adalah dia tersusun secara sistematis, kemudian dia berhubungan dengan asas. Asas itu dasar, kemudian ada patokan yang umum, kemudian ada hukum. Artinya adalah apa yang kita pikirkan harus bisa dipahami secara umum oleh masyarakat sosial. Artinya kita berfilsafat selain untuk diri sendiri, itu juga untuk orang lain dalam tataran masyarakat sosial. Jadi harus ada patokan hukumnya, sehingga kita tidak melenceng. Katakanlah seperti ini, menurut kita logik, ternyata dia tidak bertentangan dengan azas atau keadaan. Makanya dia secara umum tidak dianggap logik. Untuk sebagai pengetahuan saja itu bisa, namun secara ilmu pengetahuan harus dapat berterima dan dapat dijelaskan. Adapun nilai logika ini bertujuan untuk menjaga salah berpikir. Yang dimaksud dengan salah berpikir itu adalah, dalam hal ini, para ahli menyatakan terdapat beberapa konsep dalam salah berpikir. Yang pertama yaitu the idol of cave. Kemudian ada the idol of tribe, the idol of forum, the idol of market. Yang dimaksud dengan the idol of cave itu adalah kekeliruan yang disebabkan oleh pemikiran yang sempit. Artinya, sebagai masyarakat sosial, kita harus berpikir secara luas dan terbuka. Sehingga ada logika umum dan ada logika khusus. Logika seperti yang saya bilang tadi itu. Ada kita berpikir secara logika kita itu mungkin benar. Namun logika umum atau logika keilmuan itu bisa dianggap salah gitu. Sehingga kita harus terbuka dari pemikiran-pemikiran yang skeptis. Yang skeptis itu artinya tidak bisa menerima sesuatu atas apa yang sudah dijelaskan. Jadi kita yang benar kita saja, itu tidak bisa. Karena logika itu harus diukur. Sehingga kita perlu memahami asas, patokan, dan hukum untuk bisa mencapai kepada tujuan tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada the idol of tribe. Dalam hal ini, the idol of tribe ini sebenarnya sama dengan the cave, tapi the cave itu sifatnya individual. Kemudian kalau tribe itu bersifat kesukuan. Jadi ada orang yang merasa dia lebih
pintar, ras itu lebih bagus, keturunan ini lebih bagus, atau yang biasa disebut juga dengan etnosentris, yaitu menganggap suku mereka adalah yang paling bagus. Selanjutnya kita masuk kepada the idol of forum. Yang dimaksud dengan the idol of forum itu adalah kesalahan karena kurangnya pengetahuan bahasa. Jadi kita tahu bahwa konsep dasar dari filsafat itu yang perlu adalah yang pertama bahasa, matematika, statistik, dan logik. Dan yang kita tahu bahwa bahasa itu adalah alat penyampai, alat perantara atau alat komunikasi. Sehingga bahasa itu adalah merupakan salah satu unsur utama dalam filsafat. Karena dengan bahasa kita bisa menyampaikan atau merumuskan sesuatu. Jadi, karena kesalahan-kesalahan bahasa atau kita terpatron karena bahasa, sehingga kita terhambat dalam berpikir. Selanjutnya, yaitu the idol of market. Merupakan kekeliruan karena terlalu kaku mengidentifikasi lingkungan. Kalau kita lihat, market itu kan pasar. Pasar itu sebenarnya dalam hal ini kita sebut sebagai lingkungan. Karena kekeliruan itu kita kaku untuk menilai seperti apa lingkungan gitu. Kita memandang lingkungan berdasarkan pandangan kita atau kita membawakan diri kita kepada lingkungan. Itu sehingga dia menjadi sebuah kekeliruan. Kalau dalam berpikir atau mencari sesuatu, kita harus mengidentifikasi dengan benar lingkungan apa, bagaimana, di mana, siapa gitu. Jadi lingkungan itu bisa membuka kita untuk berpikir secara jelas. Kaitannya dengan logika adalah hal-hal tersebut merupakan dasar. Logika itu tidak bisa datang dari diri kita sendiri saja, tapi melalui kepada azas, patokan, dan hukum yang berada di lingkungan kita juga gitu. Kalau seandainya secara logika hukum ini salah, apa yang kita pikirkan bisa jadi salah. Meskipun yang kebenaran itu tidak ada yang absolut dalam ilmu pengetahuan, tapi setidaknya ada dasar atau indikator yang mengatakan kita salah. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi logik itu adalah runtutan, penalaran yang berdasarkan kepada azas, patokan, dan hukum. Kalau kita bilang secara sederhana disebut dengan dapat dijelaskan, dapat diterima, dan dapat dibuktikan. Itu syaratnya sebenarnya. Oke, dapat dipahami. Sekarang kita masuk kepada nilai berikutnya, yaitu nilai etika. Yang dimaksud dengan nilai etika itu adalah sebuah situasi berlandaskan kepada hal yang pantas dan tidak pantas, baik dan buruk. Secara prinsip, nilai etika dan logika tadi sebenarnya saling sejalan. Cuman, nilai etika lebih kepada norma atau aturan-aturan dalam kehidupan atau yang menjaga hubungan dalam bersosial bermasyarakat. Etik. Jadi pantas dan tidak pantas itu ada lingkungannya. Menurut kita pantas, belum tentu pantas untuk orang lain. Sehingga dalam hal ini kita berfilsafat mencari pemahaman, mencari hal-hal yang bisa universal diterima secara etik. Dalam hal ini, nilai etika mengontrol filsafat moral. Jadi kenapa nilai etika itu harus ada dalam berfilsafat? Adalah karena ada keinginan atau filsafat moral. Yang dikatakan moral itu adalah sesuai dengan tradisi atau sesuai dengan kebiasaan. Jadi ada beberapa pemahaman yang ada dalam kehidupan masyarakat. Itu yang pertama adalah pemahaman hedonisme, kemudian ada eudemonisme, kemudian ada utilitarisme, kemudian ada pragmatisme. Hedonisme itu adalah paham yang menganggap suatu yang baik menimbulkan kenikmatan bagi manusia. Karena kita tahu bahwa dasar dari hidup manusia itu memang untuk kenikmatan bagi manusia. Jadi kita memikirkan sesuatu untuk hal yang baik dan untuk kenikmatan bagi kita. Namun juga harus bagi orang lain. Sehingga konsep itu perlu dijaga dengan nilai etik.
Karena nanti kita tidak bisa menyukai apa yang semena-mena kita sukai, sementara dia tidak disukai oleh orang lain. Kita mau bertelanjang dada di tengah pasar, mungkin kita nikmat melakukan itu, tapi orang lain tidak nikmat melihat kita. Bahkan mereka bilang kita gila gitu. Jadi meskipun hedonisme itu sebenarnya benar, namun dalam berfilsafat kita perlu menjaga itu, sehingga orang yang mencari ilmu pengetahuan bisa terjaga dan tidak melanggar nilai-nilai yang ada. Selanjutnya, eudaimonisme itu adalah paham yang menganggap tujuan kegiatan manusia adalah kebahagiaan. Sejalan dengan hedonisme tadi, eudaimonisme itu berhubungan dengan kebahagiaan. Jadi manusia itu berkegiatan mencari sesuatu itu adalah hal-hal yang bersifat kebahagiaan, untuk kebahagiaan mereka, sehingga mereka berfilsafat memikirkan sesuatu untuk mencapai kebahagiaan, namun tetap dilandaskan kepada etika, sehingga kebahagiaan itu tidak overlap dengan kebahagiaan orang lain. Selanjutnya, utilitarisme. Yang dimaksud dengan utilitarisme itu adalah paham yang menganggap tujuan hukum adalah untuk memajukan kepentingan negara. Jadi secara prinsip ketiganya sebenarnya sama, cuman dibedakan secara porsi untuk memberikan pemahaman secara teoritis. Begitu juga saya kira dengan pragmatisme, yaitu paham yang menganggap sesuatu yang baik berguna praktis bagi manusia. Jadi kesemua paham ini berhubungan dengan kenikmatan, kebahagiaan, kepentingan, dan kebergunaan. Artinya manusia memiliki sifat itu gitu. Dan itu tidak salah selagi dia tidak melanggar nilai-nilai etik yang ada dalam masyarakat. Sehingga ketika kita berfilsafat, mencari ilmu pengetahuan, harus dijaga dengan nilai-nilai etik supaya kita tidak berlaku seenaknya saja. Makanya kalau orang yang tidak mengedepankan nilai etika dalam mencari ilmu pengetahuan, itu bisa saja hasil dari ilmu pengetahuan yang dia miliki itu, kebergunaannya dalam masyarakat itu dapat bersifat negatif jadinya. Akan muncul nanti mad scientist, peneliti-peneliti gila, atau peneliti-peneliti yang tidak direspon atau tidak dihargai oleh orang banyak. Karena penelitian dan hasil dari penelitiannya itu merugikan orang banyak dan bersifat cenderung negatif. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada nilai berikutnya, yaitu nilai estetika. Yang dimaksud dengan nilai estetika itu adalah suatu penilaian yang berkaitan dengan keindahan yang menimbulkan perasaan bahagia. Jadi kita berfilsafat itu menemukan sesuatu yang bersifat keindahan. Banyak orang yang bilang bahwa hal-hal yang bersifat keindahan atau seni itu tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Namun kenyataannya, setiap ilmu pengetahuan atau hasil dari ilmu pengetahuan itu lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat estetika. Coba bayangkan kalau seorang ilmuwan mencari ilmu pengetahuan, kemudian dia hasil dari ilmu pengetahuannya itu dimunculkan, tapi tidak ada nilai estetikanya, sehingga dia berguna tapi tidak menarik. Coba kita lihat mobil-mobil sport yang sekarang itu, dia kencang tapi bentuknya bulat atau petak saja, kotak-kotak. Apakah dia disenangi? Mungkin itu dulu disenangi, namun sekarang mobil-mobil yang canggih itu disertai juga dengan bentuk yang bagus, sehingga estetikanya itu berpengaruh juga. Coba bayangkan kalau apa yang alat-alat penemuan-penemuan ilmiah itu kita gunakan tapi tidak memenuhi unsur keindahan atau estetika, saya kira dunia ini akan terasa hampa. Ini saya berpikir nih, membayangkan tidak ada keindahan di dunia. Oke, saya kira itu adalah frame dalam berfilsafat.
yaitu kita harus memikirkan nilai. Nilai itu adalah tanggapan atau respon terhadap sesuatu gitu. Hal-hal yang berhubungan dengan nilai logik, nilai etik, dan nilai estetika. Jadi kalau kita nanti berpikir, atau siapa tahu kita semua nanti akan menjadi orang yang berpengaruh atau menemukan sesuatu, jangan melanggar nilai-nilai ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang pemikir atau akademisi yang baik. Oke, itu adalah frame dan rule yang bisa kalian pelajari di rumah. Nanti bahan-bahannya banyak, nanti bisa dijelaskan. Yang saya berikan cuma sekedar poin-poinnya saja untuk dapat kalian belajar mandiri. Saya kira cukup sekian saja dahulu. Akhir kata, si Rahmat makan pepaya, selamat lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.